Aku iki mau pikir dukun apa piye kok mau moro njuk jimat kebal dirasani tonggo iki piye. Se. Tak omongi dikit. Sebelum ngomong deh apapun, ingat jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk Waalaikumsalam. Jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri karena saya tidak ingin setelah viral ataupun spiral kalian minta take down. Piye ceritane? Ya. Ini loh Mbak ceritanya kan. Orang juga dikit. Lalu ngomong kerja di Hongkong tahunan rata ono oleh. Padahal ya Mbak wis duwe oma, magung wis api, wis nyekolakno anak, wis nyenengno wong tuwa. Cuman nih ndak iso tuku mobil, ndak iso tuku lemah sak hektar, ndak iso tuku padiru. Iku tau Mbak. Nah, terus. Yo iku yo tonggo tenan ngerasani ngono iku Mbak sampai kuping ki judut ngerasakno. Kerja di Hongkong tahun-tahunan rata ono oleh. Waduh. Padahal anak bayi sampai gede sampai metu sekolah, wong tua wis kecukupan, rumah wis bagus. Kenapa kok tonggo itu sibuk ngerasani lho. Padahal kita itu kan nggak kan ini loh Mbak, sebelumnya kita kesini kan mesti ada cerita nih nggak selalu kita itu jalannya lurus. Pertama ini diterminit, tinggi apa ya Mbak, ya nggak selalu lurus. Terus dulu ane tonggo iki kerja ini sukses terus lho Mbak, di gajinya dihitung karo tonggo iki. Dadi ndak lek sing sorone ndak termasuk Mbak. Nggih. Selalu dirasani terus Mbak. Kerja kono ora ono anune kerja kono. Ya buru iki melok majikan satu iso 10 tahun ya buru iki. Lek pertama kan ya ngetri ya ditermini kan ndak terlalu lurus ya Mbak ya. Betul. Jadi solusinya itu bagaimana Mbak? Kenapa kok tonggo itu selalu ngerasani? Padahal kita itu nggak pernah ngerepoti tangga. Anak kita makan nggak makan ya nggak ngurus. Tapi kita nggak pernah pulang ke Indonesia kok tetap dirasani. Padahal kita itu nggak ngerti lah tonggo rupanya kayak apa nggak ngerti nggak tahu mulai. Anjir, niku sing salah jenengan. Anak kuping Mbak. Sing salah jenengan. Satu hal. Iya Mbak. Satu hal. Lek sampean ngrungokne omongene tonggo lan kanca, kuping panas bledak, ati kobong, penyakit teko. Nah, sebenarnya masalah tonggo iku siji, lek iso sampean tuh gagal. Itu rencana mereka. Jadi mereka akan mencari alasan untuk menjatuhkan sampean. Alasannya supaya sampean iki pegel. Saiki wong loro itu bukan karena punya penyakit. Wong loro itu karena kebanyakan atine kobong, panas, murup. Jadi memang ada orang dengan cara menghina biyen sampean tuh gagal. Tapi jangan lupa saat orang menghina kamu itu harus lebih berjaya. Ojo malah muamuk, lek iso tunjukne kebaikanmu pada tetanggamu ki mau. Jadi memang seperti itu Mbak. Tetangga itu tidak akan pernah puas dengan apa yang kita lakukan. Karena lek awake dhewe sugih kan mereka nggak sugih. Kui cara padahal kita itu sudah bikin rumah Mbak, aku sudah punya rumah sendiri, udah bagus. Tapi di mata tonggo aku sih tangga ono ketok, indah ono oleh terus Mbak. Tabungan aku ya wis duwe Mbak. Lho sampean di tangga. Sampean kan kepingine tonggo kan pingin roh tabunganmu terus mari ngono nyilih dhuwitmu. Lek iso kan dipamerno. Lah sampean mau ndak masuk perangkap mereka apa sampean tidak ingin? Jadi lek sampean nggak ingin biarkan aja. Enggak, Mbak meneng-meneng. Oh iya. Karena gini loh Mbak. Ada orang yang memberitahu kamu alasan tetanggamu menghinamu agar kamu kobongan panas. Menghina terus Mbak. Jadi jangankan sampean. Saya sendiri juga sama. Tapi saya kan hidup nggak teko cangkeme tonggo. Tonggo kan iso ngitung gajine awake dhewe, tapi yang tahu gaji kita kan kita sendiri. Dan tonggo itu nggak pernah tahu bahwa kita itu pernah nangis getih. Kadang dihapusi wong keringet kuning sampai netes-netes air mata darah itu tonggo nggak mau tahu. Jadi solusinya apa? Kuping budek moto picek. Nah itu solusinya. Tonggo iki gur ngitung gajine kita, gajine akeh. Pirang tahun ngongkok karo oleh ngono, Mbak. Aduh. Ya kan bukan tanggung jawab sampean untuk menceritakan pada mereka. Yang penting bukan keluargamu yang ngomong, lek keluargamu yang ngomong ngamun. Paham gak Mas? Enggak, kau lek keluargaku baik, Mbak. Bapak tok siji, ibu wis meninggal karo anak wis. Sampean umur berapa sekarang? 43. 43 masih muda, ayo semangat. Beno, nggak usah ngomong apa jarene tonggo.
terlalu ngomongin aku ndak nang luar negeri suatu mobil tiba sampai saiki ndak tuku mobil bannya ndak ono. Loh, bannya ndek tonggo. Gak usah mikir kan. Intine wis gak usah ngurusi omongi tonggo ya, Mbak. Larani tenan ya Allah. Loh, saya sudah bilang, lek kamu dengerin omongan orang, maka kamu akan mati berdiri, Mbak. Syaratnya cuma satu. Kuping budek moto picek. Gaem to teng to. Iku prinsip. Dan buktikan sama orang yang menghinamu bahwa kamu itu bisa. Loh, mobil itu bukan ukuran orang kaya loh, Mbak. Banyak orang punya mobil tapi kredit loh. Lek nang desaku iki lek durung ketok mobil, durung ketok tanah hektaran mungkin durung berhasil ngono mungkin pikiranku. Iya, ya biarkan saja. Kan ngomongi tonggo iki panas dhewe. Loh, sama nggak usah panas. Namanya rezekinya orang nggak sama. Iya sih, Mbak. Ojo digaya hati, ojo digaya panas. Omongannya tonggo kok adalah cambuk. Lek sampean ngene omongannya tonggo, gak bahagia uripmu kok. Yang penting iso nyukupi bapak karo anak wis ngono mangan ndak tretetan ngono ae. Oh iya, itu paling penting. Bahagia itu paling penting. Dan bahagia itu bukan dari apa yang mereka lihat, tapi bahagia itu dari hatine sampe dhewe. Gak usah dipikir wong ngomong apa. Tonggo ngomong apa jarno kono. Gak ada hubungan sama sampean. Oh, tonggo ngomong gak ada hubungan dengan sampean. Jadi ngomong pada diri sendiri, saya itu pasti bisa. Loh, mobil itu bukan jaminan orang kaya. Jadi saya pasti bisa. Wes, anakku sukses itu paling penting daripada duwe mobil, tapi anak gak sekolah, bapak kesoro diutang rono rene, yus mendingan gak duwe mobil, Mbak. Ya iya, Mbak. Bapak bulanan mesti, anak mangan mesti, ono oma wis api. Nggak dirasani air tong. Orang mana sih sampean? Orang mana sih sampean? Orang Jember. Jember mana sih? Balung. Oh, oke, orang Jember Balung. Jadi Maduraan. Iyo. Ngerti wong Madura ku tonggo ngrasani tok dutek telang rasane tok. Oh, gak usah ngomong, ojo percaya omongane tonggo. Sementing sampean sukses gitu. Ya apa wis kuping tebel wis. Iya. Berhasil. Kudu. Semangat ya, lanjut. Aku sing matur nuwun, monggo. Waalaikumsalam. Halo Kak, apa kabar orang Jember semuanya? Ada keluh kesah dari Jember sing dirasani tonggo kabeh wong Balung. Ngeluh. Mijuni menurut pendapat sampean dirasani tonggo iki piye rasane? Lho. Rasane piye ya? Ya kaya nano-nano. Terus bagaimana cara membalasnya? Kalau saya pribadi saya lebih tidak memilih untuk membalas. Saya lebih memilih untuk mendamaikan diri saya sendiri karena saya tidak pernah punya rencana dalam hidup saya adalah membalas siapapun yang menyakitin saya. Saya selalu bilang Tuhan berkati hidupnya, berikan dia rezeki, berikan dia kekuatan, berikan dia kesehatan, biar dia sukses. Kalau dia sukses, dia tidak akan iri sama saya. Jadi itu doa-doa saya buat orang-orang yang pernah menyakitin saya. Kenapa saya seperti itu? Ya karena saya punya prinsip gitu loh, Mbak. Saat kita mendoakan orang lain yang terbaik, itu akan balik ke kita sendiri. Loh, lek kita menghina orang lain, doane orang lain jatuh, ngelone wong ben kere, ben melarat, ben tiba, ben sempat tabrakan. Itu sebenarnya balik ndek kita sendiri. Jadi lek setiap kata-kata doa itu, kata-kata itulah doa buat saya ya. Saya pribadi itu kata-kata buat saya adalah doa. Doa kita, engko lek gak ono malaikat lewat, gak apa-apa, ono malaikat lewat. Dikabulno, lho ya apa terusan? Bener gak? Dan saya percaya apa yang keluar dari mulut kita itu sangat berbahaya sekali. Bukan apa yang masuk dalam mulut kita. Mangan apa gak apa-apa. Tapi apa yang keluar dari mulut kita itu bisa membunuh, menyakiti, meracuni. Jadi buat mbak-mbaknya di luar sana, kalau diejek tonggone, diejek koncone, dilokno koncone, disindir-sindir di media sosial, dilolokno, biyen kere saiki kere munggah balik, lu biarkan. Karena itu cara orang untuk menjatuhkan kamu. Cara-cara orang untuk menghina kamu loh. Kalau seseorang yang baik itu dijak ngomong, ngobrol bareng, duduk bareng, itu namanya diskusi. Tapi kalau orang sindir menjindir dalam media sosial, ngelokno menjatuhkan di media sosial, percayalah hidupnya nggak bahagia. Kalau orang hidupnya bahagia dan sibuk dengan kehidupan sendiri, nggak ada waktu ngelokne tonggo nih. Dan sekali lagi,
ojo moconi statusnya koncone. Jadi status itu belum tentu buat kamu. Lek kamu merasa disindir dengan statusnya koncomu, ya ngeluripmu Mbak. Kan saya sudah wanti berkali-kali. Belum tentu mereka nyindir kamu, belum tentu mereka ngerasain kamu, belum tentu mereka itu ngomong tentang kamu, kecuali namamu ditang di situ. Lah itu beda lagi urusannya. Di sini bisa difahami. Jadi lek tonggo ngelokno, konco ngelokno, selagi bukan namamu sing disebut, iku masih aman dari godaan setan yang terguduk. Jadi ora usah mikir sing aneh-aneh lan wedi. Omongane tonggo dijadikan sebagai pupuk, dijadikan sebagai semangat agar kita lebih baik lagi. Paham apa ora, para kanca? Nuruti omonge tonggo ora mangan sambel besok. Jadi wis nyantai ae apa eneke. Dan buat mbak-mbake sing senengane menyindir, wis to lah lerenono lek nglakoni kaya ngono kuwi. Buat mbak-mbaknya sing ngelong-ngelone tanggane sing di luar negeri saiki gak entuk apa-apa, wis ta lah lakoni dhewe uripmu. Lho Mbak Yuni iki gak tau ngelone wong, tau. Nglabrak wong tau. Tapi apa hasilnya? Gak ono. Karena itu saya berhenti berharap. Loh ada yang buat status, sampai di screenshot deh aku buat status nyindir Mbak Yuni. Loh aku bilang, loh gak ada nama aku le. Ya apa kok iso nyindir aku? Gak ada, itu bukan menyindir saya. Cuman kebetulan kalian merasa bahwa itu kata-katanya buat saya. Tapi saya pribadi gak merasa. Ya wak. Jadi buat teman-teman di luar sana itu yang screenshot ke saya itu saya ucapkan terima kasih. Tapi saya pribadi itu nggak kepingin lihat Facebooknya wong liya. Inbox aku aja sampai jeleput kok, nggak pernah lihat. WA aja nggak ada waktu ngeliat. Jawabin telepon kalian aja nggak ada waktu. Ngapain saya harus stalking, harus ngecek Facebooknya orang, YouTube-nya orang, itu saya tidak akan. Jadi status saya, apa yang saya dapatkan itu adalah dari video-video motivasi yang saya dengarkan dan juga dari buku-buku yang saya baca. Jadi kata-kata itu saya simpan, saya buat status. Saya tidak ada maksud untuk menyindir siapapun. Wah itu untuk mengingatkan saya pribadi. Saya pribadi itu kan ini selalu muncul toh Mbak, setiap 1 tahun sekali akan muncul pada tanggal seperti ini. Jadi saya tahu, oh dulu saya pernah baca Dale Carnegie, oh saya itu pernah baca bukunya si Deddy Corbuzier, saya pernah itu baca si Pak Chandra itu yang dari Indonesia itu. Saya itu tahu baca punyanya siapa-siapa itu saya tahu dengan meninggalkan jejak di Facebook. Oh nggak ada kata-kata saya menyindir, ngamuk deh, oh nggak ada. Karena saya sudah cukup 10 tahun yang lalu itu saya jadi orang jahat, jadi wong keminter, jadi orang sok tahu itu saya sudah cukup. Dan akhirnya Tuhan menegur kaki saya dipatahkan. Ini teguran dari Tuhan. Makanya saya dari situ saya itu belajar untuk tidak menyakiti orang lain. Wis beno dodolan abab gak apa-apa. Tapi saya itu tidak ingin menyakiti karena saya punya prinsip satu. Sama-sama keluar dari mulut, sama-sama ngetokne abab. Bene kenapa enggak abab sing apik? Kenapa enggak kata-kata yang baik? Lele podo-podo ngelokne, podo-podo nyindir, podo-podo ngenyek. Lho lambe iku lebih baik bisu. Jadi wis disyukuri, diberkati. Emosine diturunno. Lek ada orang buat status enggak selagi tidak ada nama saya, itu mereka tidak pernah menyindir saya. Jadi buat teman-teman yang udah screenshot, Jarno, saya itu nggak pernah buat status screenshotan orang, tak up, enggak, wes beno. Seseorang punya porsinya sendiri-sendiri. Jadi ada orang yang suka screenshot di foto terus kemarin dibuat status, itu hadiah. Saya tidak bisa melarang dan tidak bisa memaksa. Samain kabeh kuwi ngono, ojo ngadu domba. Biarkan apa adanya. Iya ora? Loh, kan lem kayak LT Komis yo bene. Lime saiki wis gak pati kelet karena dhewe disoki lengo gas, kobong-kobong dhewe. Loh, saya tidak mau ikut campur dalam permainan. Karena dari dulu saya itu sendiri. Walaupun saya punya bisnis di Makau itu saya sendiri, nggak ada orang yang bisa mengakui bisnis saya.
Walaupun saya sama Jackie, saya sendiri itu. Jackie membantu saya sama Avi, saya sendiri. Avi membantu saya. Begitu juga dengan hari ini, YouTube saya, tapi sing nyekel Mas Andro. Jadi saya itu ada orang di samping saya. Dan mereka selalu support saya, selalu membantu saya. Jadi saya tetap ucapkan terima kasih pada teman-teman di luar sana. Jadi waktu di Makau itu ada 2 gelombang, di mana gelombang pertama adalah saya sama Ella, sama Avi. Gelombang kedua lah saya sama Jackie Jagger itu. Terus stop saya habis dari Makau, saya berhenti, tidak kerja di agent, akhirnya saya di restoran selama 4-5 tahun, baru balik lagi ke agent. Dan balik lagi ke agent, yang megang YouTube saya itu saya sendiri. Yo enggak. Tapi apakah YouTube saya senyekel Mas Andro. Jadi masalah uang, masalah viewer, masalah apa itu saya nggak tahu. Ya, bisa difahami di sini ya. Jadi saya akan tetap punya orang-orang di samping saya. Miss Yuni boarding house itu punya Avi ya, punya. Yo terserah, udah orang mau ngakuin punya siapa nggak ada masalah. Tapi memang saya yang babat, saya sendiri yang babat. Cuman saya babat tanpa dirawat, yo percuma. Jadi ada Jackie, ada Avi. Begitu juga dengan YouTube saya. Di YouTube saya babat. Tapi yang mengembangkan yo Mas Andro. Loh, ini kenyataan. Pada akhirnya Mas Andro nggak gabung sama saya. Loh, itu masalah personal saya sama Mas Andro. Yo saya tidak akan membahas di tempat umum. Jadi gimana ya? Saya kenal Mas Andro sudah lama, tapi bukan berarti saya tahu full Mas Andro sih, ya tidak. Apakah saya itu selalu cocok dengan Mas Andro? Ya enggak. Ada gesekan-gesekan itu ada bentrokan-bentrokan itu ada. Gimana cara menanganinya? Orang guys status di Facebook, duduk bareng diselesaikan, karena kita itu tidak mencari sensasi. Kita itu mencari solusi. Loh, Mas Andro pingin cari sensasi, loh yo di up no. Oh, Mas Andro juga tahu kejelekan saya. Oh, Mas Andro juga ngerti betapa nggak baiknya saya. Piye saya ngamuk anak-anak saya itu Mas Andro tahu. Loh, Mas Andro bisa up itu semua di Facebook kalau dia ingin menjatuhkan. Tapi kalau dia ingin mengingatkan sebagai teman, maka dia akan datang, Miss Yuni jangan seperti ini, soalnya seperti ini akan seperti ini, seperti itulah. Itu namanya mengingatkan, itu namanya temen, itu namanya bestie. Tapi ora bestie-bestian, wedi salah lagi. Namanya orang itu dia yang menyakiti, dia yang play victim. Nah, itu yang kebanyakan. DE sing nyolot, DE sing nyokot, tapi sing getien DE. Lah itu yang soro. Dia yang mukul, tapi dia yang berdarah. Lebih ya, dibales saya ora, malah merasa play victim, malah seolah-olah disakiti. Iku sing soro. Jadi seolah-olah itu membuat drama di antara kawan-kawan sendiri. Kalau saya pribadi, apakah saya melakukan? Tidak. Gak wedi aku, Mbak. Wedi sikilku ceklek meneh kok. Paham maksud saya? Lho lek sikil ceklek, tangan ceklek gak apa-apa, lek gulu sing ceklek iku lho sing soro. Jadi saya pribadi selalu mengingatkan buat teman-teman, ojo percaya omongane tangga, ojo percaya omongane kanca. Ono kanca sing gak pura-pura jadi temen tapi sebenarnya musuh dalam selimut, di mana mencari sensasi. Jadi tepuk dada tanya selera. Loh, perkara temanmu menyakiti, kenapa Miss Yuni tidak membalas? Lah apa untungnya? Balas-balesan. Oh, saya membahas sekali 2 kali cukup. Karena pribadi saya bukan mencari sensasi. Pribadi saya bukan menjual sensasi. Memang saya jual konten, jual abab. Tapi abab yang beradab dan bermanfaat. Jadi ora dodolan abab. Terus mari ngono dadi guyonan karo kanca-kanca dhewe. Yo muga-muga amalku, ababku iki dadi manfaat buat kalian semua. Muga-muga telinga kalian itu baringi sehat, iso mendino ngrungokno keluh kesah kanca-kanca yang lain. Karena sekali lagi jangan bermain drama dalam hidup ini. Lek iya bilang iya, lek tidak bilang tidak, lek butuh bilang butuh, lek kebelet bilang kebelet. Ojo sok suci, sok gaya, sok pinter, sok-sokan. Karena apapun yang bersok-sok itu punya akibat mental ke kamu sendiri. Loh, Miss Yuni ki stres. Iya, saya itu stres. Dino tiap hari ngrungokno
ngrungokno curhatan. Loh, kok gelemis? Karena saya punya prinsip satu. Masalah itu adalah berkat. Tanpa ada masalah kita tidak akan mendapatkan berkat. Sikilku ceklek itu berkatnya apa? Aku tahu kalau aku itu punya penyakit kanker, punya penyakit ini, penyakit itu. Kalau kakiku nggak patah, nggak mungkin aku di rumah sakit. Jadi saya tuh nggak pernah menyesal dengan apa yang saya dapatkan hari ini. Walaupun saya cacat hari ini, yuk kelihatannya sehat. Delok sikilku ceklek jero. Jadi buat teman-teman yang di luar sana, wis gak usah mikir sing aneh-aneh, ojo percaya omongane tonggo lan konco. Kita semua harus sukses, ojo sampai kalah karo tonggo. Ya, matur nembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye.